Halo Virgo, gimana kabar kamu sayang? Semoga baik ya. Oke, di video ini aku reading mengenai peruntungan kamu di minggu terakhir bulan April. Jadi nanti sesuaikan aja dengan apa yang kamu butuhkan. Kalau cocok diambil, kalau tidak di skip saja ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin private reading, boleh banget hubungin WA yang ada di deskripsi channel aku ya. Maaf kalau seminggu kemarin aku tidak update karena suami aku lagi di rumah, jadi aku libur. Oke, maafkan ya. Sekarang kita lihat nih gimana peruntungan kamu. Aku merasa ada ini sih, energi dimana ada pelajaran dari masa lalu yang masih kebawa sampai sekarang. Mungkin pernah ada konflik, penyesalan, atau situasi yang dulu kurang menyenangkan ya, dan itu masih sangat mempengaruhi cara kamu berpikir saat ini. Nah, di sisi lain, aku lihat ada energi untuk kembali ke hal yang lebih sederhana, lebih damai, atau mencoba memperbaiki hubungan atau keadaan yang pernah terjadi. Jadi di sini buat Virgo, jangan terus terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Ambil pelajarannya lalu lanjutkan hidup dengan lebih ringan. Ya, karena peruntungan kamu itu sangat membaik saat ini dan saat mungkin kamu mulai berdamai dengan masa lalu dan tidak lagi membawa konflik lama ke masa yang sekarang ya. Gitu ya. Jadi yang kemarin-kemarin ya udah biarin, jadikan pembelajaran buat kamu ya. Fokus ke masa yang sekarang. Lalu untuk pekerjaan, aku ngeliat ada fase evaluasi yang cukup penting. Di satu sisi mungkin kamu sedang dituntut nih untuk melihat kembali keputusan atau arah kerja yang selama ini diambil, apakah masih sesuai atau perlu diubah kayak gitu ya. Tapi di sisi lain, aku lihat ada kebingungan, ada penundaan dalam pengambilan keputusan, seolah kamu tuh belum sepenuhnya yakin harus melangkah ke arah mana gitu loh. Jadi jangan terlalu lama menunda, evaluasi itu penting banget gitu ya. Tapi keputusan juga harus diambil. Jadi aku ngerasa ini tuh ada fase penentuan arah pekerjaan, kejelasan tuh akan datang kalau kamu tuh berani memilih gitu. Mungkin kamu dihadapkan oleh dua kerjaan kah, dua proyek kah, atau gimana kayak gitu ya. Lalu untuk keuangan dari zodiak Virgo, aku ngelihat di sini itu uh, ada pergerakan yang sangat cepat dan cukup dinamis ya. Bisa berupa kabar, peluang, atau situasi finansial yang datangnya tuh tiba-tiba dan menuntut kamu untuk segera merespon gitu ya. Namun di sisi lain, maksudnya kamu juga kayak perlu lebih teliti, kritis, dan tidak langsung percaya atau mengambil keputusan tanpa pengecekan gitu ya. Cepat boleh, tapi jangan ceroboh. Dan pastikan semua informasi itu jelas sebelum bertindak gitu. Jadi keuangan tuh aku ngerasa sedang bergerak cepat. Kalau kamu tuh bisa sigap, tapi tetap hati-hati, karena peluang bisa dimanfaatkan dengan baik ya, kalau memang tepat gitu ya. Oke, jadi ketika kamu ngeliat peluang, ya ambil. Tapi kalau kamu merasa tidak yakin, ya jangan diambil. Jadi ikuti kata hati juga ya. Oke, kita lihat untuk asmara. Kita pakai deck ini ya. Untuk asmara yang single, yang pacaran, dan yang sudah menikah ya. Guys, kalau untuk yang single, aku ngerasa di sini itu ada energi awal yang lembut dalam urusan cinta, ada potensi datangnya perasaan baru atau seseorang yang mulai mendekat dengan cara yang sederhana tapi tulus gitu. Dan aku lihat di sisi lain, kamu juga sedang berada di fase belajar untuk melihat cinta dari sudut pandang baru. Nggak terburu-buru, lebih tenang dan lebih terbuka ya kamu sekarang. Dan pesan penting buat kamu ya, jangan menutup diri, tapi juga jangan terlalu cepat berharap gitu. Aku lihat emang ada awal cinta yang ringan dan baru, kalau dijalani pelan-pelan dan ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin dari Cancer, Pisces, Scorpio, dari mungkin Taurus, Capricorn, Virgo hadir ya, mungkin
yang bakalan datang nih, kemungkinan dari zodiak itu. Kalaupun untuk yang sudah pacaran, aku lihat di sini ada energi stabil dan proses yang sedang dibangun pelan-pelan dalam hubungan ini. Nah, di satu sisi aku lihat ada rasa nyaman, kebersamaan, dan keinginan untuk membuat hubungan ini tuh lebih serius atau lebih pasti gitu ya. Tapi di sisi lain, aku lihat kamu tuh juga masih sama-sama menata dasar hubungan, mungkin mulai dari komitmen, kebiasaan, atau sampai rencana ke depan gitu. Jadi nikmatin prosesnya, tapi tetap bangun pondasi yang jelas. Ya, hubungan ini tuh sedang menuju kestabilan gitu loh, tapi perlu kesabaran dan konsistensi agar semakin kuat ya. Kayaknya bakal ada yang lamaran atau nikah nih kayaknya ya. Kalau untuk yang udah nikah, kita tuh ada The Magician dan 4 Cups ya teman-teman. Jadi mungkin dari energi ini yang sebenarnya cukup kuat ya untuk memperbaiki dan menghidupkan kembali hubungan. Nah, di satu sisi ada kemampuan untuk mengubah situasi, mencari solusi, dan menciptakan suasana yang lebih baik dalam rumah tangga. Tapi di sisi lain, ada rasa jenuh, kurang puas, atau terlalu fokus pada apa yang tidak berjalan gitu. Sehingga membuat energi terasa tertutup ya teman-teman. Jadi di sini pesan buat kamu, fokus aja pada apa yang bisa diperbaikin, bukan hanya yang kurang aja gitu loh. Jadi hubungan ini tuh bisa diperbaiki dan dihidupkan kembali, tapi butuh kemauan dari dalam untuk mengubah energi yang stagnan kayak gitu guys. Oke, buat zodiak Virgo, aku rasa cukup dulu dengan kita, semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang mungkin pengen private reading nih di aku, bisa banget hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Atau bisa follow TikTok aku di @putudanyang111 ya teman-teman. Makasih udah mampir, salam santu, salam rahayu buat semuanya ya, bye-bye.